back di Detik Sore. Yes, gak cuma hore-hore. Gak cuma hore, tadi dia sentimennya kita masuk market review dan hari ini ditutup cukup mendalam sebenarnya, Tita. Oke, ini agak berat ya. Sebenarnya bagi saya banget. berat, bagi aku berat. Turun banget, liatin, menukik dia. Kayak tanyakan SpongeBob di Lembang nih, turun banget. Tapi kita gak berdua, kita sudah bersama Mas Revo dari Mega Sekuritas. Selamat sore Mas Revo. Selamat sore. Mas sore, Apa kabar, Revo. Mas? Kabar baik, kabar baik. Kabar baik, walaupun ISG gak baik ya Mas ya? Ya turun-turun dikit lah, 0,18%. Tadi di perjalanan mendung gak Mas? So far sih aman sih, Oh, so far aman. Tadi kan kita taunya Iya, mendung. kita tuh mendung. Sama Seperti aman ISG tapi. yang mendung sekarang ini ditutup di angka 7490,18 Mas ya. Yes. Atau minus 13,57 poin atau 0,18%. Hari ini apa Mas yang mempengaruhi IHSG hari ini Mas? Oke, jadi kalau kita bicara ISG sebetulnya ini juga agak unpredictable ya, dia bisa turun 0,18 meskipun sebetulnya kalau di daily report kita MCS kan suka ngeluarin daily report dan itu sebetulnya basically kita bilangnya konsolidasi hari ini tuh kurang lebih sekitar 150 poin. Jadi sebenarnya penurunan minus 13 poin itu sebetulnya masih dalam range kita juga karena kita range-nya sekitar 150 poin ya, naik turunnya gitu, gap-nya, range-nya, deltanya. Jadi ini cukup mengejutkan karena tadi pagi itu sebetulnya kita naiknya kenceng ya, bahkan naiknya kan tinggi sekali tuh sampai 7.500-an, terus akhirnya ditutup turun 0,18% di 7490,18. Salah satu penyebabnya kalau kita perhatikan mungkin karena dari sisi salah satu emiten yang di teknologi ya, jadi salah satu di IDX teknologi kita itu yang harganya 300.000 tuh per lembarnya. Jadi kalau mau beli satu lot sahamnya berarti kan 100 lembar, 300.000 kali 100 berarti 30 jutaan kurang lebih. Baru kita bisa beli di satu lot di regular market. Itu turunnya dalam hari ini di 10% turunnya. Jadi itu salah satu yang akhirnya men-drag down dari ISG itu sendiri, dan juga dia seingat saya salah satu emiten yang karena dia tadi ya mahal sekali, 300 ribuan per lembar sahamnya, dan juga dia menjadi salah satu laggards yang paling dalam lah akhirnya men-drag down ISG itu sendiri. Sementara kalau untuk yang lain basically nggak ada yang gimana banget. Kita bicara soal kayak saham-saham emas kita, itu so far juga well perform juga saham-saham emas kita karena memang gold price sendiri naiknya juga signifikan sekali beberapa hari terakhir ini. Jadi kayak kita bicara soal kayak Antam, kemudian Harta Dinata, HRTA, kemudian dan lain sebagainya itu juga naiknya juga oke punya lah kayak gitu. Kemudian saham-saham properti juga relatively belakangan ini juga naiknya juga oke, kayak BKSL dan lain sebagainya, Asri kayak gitu juga naiknya juga oke juga. Finance belakangan ini juga relatif oke juga meskipun hari ini juga agak sedikit terkoreksi, tapi kalau kita bicara secara umum sebetulnya tidak ada pergerakan yang gimana banget kecuali ya tadi yang men-breakdown-nya yang dari sisi yang 300 ribuan tadi itu saham teknologi itu sih yang akhirnya turun 0,18. Iya, ngaruh banget soalnya. Ngaruh banget, betul. Terus sama ini Mas, saham-saham blue chip juga sepertinya masih harganya masih murah Mas ya? Masih terkoreksi, masih cukup dalam ya? Masih cukup dalam khususnya yang IDX Finance ya. Jadi Iya, IDX Finance itu yang ya BCA, BRI, Mandiri, BNI itu masih cukup murah saat ini juga secara kita bicara soal PBV kayak gitu-gitunya itu masih cukup murah sekali. Memang kelihatannya kita bicara soal dari sisi makroekonomi khususnya BI rate ya. Jadi suku bunga acuan kita memang sudah diturunkan sekitar 3 kali. Jadi total 3 kali 25 itu 75 basis point sudah diturunkan sepanjang tahun ini. Tapi memang sampai saat ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan karena baik lagi kantong masyarakatnya ini. Jadi kendalanya itu kredit makin murah, betul memang. KPR kayak gitu makin murah. Tapi kalau masyarakatnya purchasing power dari sisi masyarakatnya sendiri susah, ya siapa juga yang bisa afford untuk bisa KPR dan lain sebagainya. Jadi itu satu hal dengan menurunkan suku bunga acuan, tapi juga kita harus perhatikan dari sisi purchasing power si masyarakat ini, kantong mereka ini tebal atau enggak. Kalau kantong mereka tipis, mau suku bunga turun gimana pun ya susah juga kan mereka untuk mengajukan kredit dan lain sebagainya. Jadi itu bagus menurunkan suku bunga dan kita pun memang dari MCS juga masih ada proyeksi untuk tahun ini di semester 2 2025 ini kelihatan masih akan ada chance untuk BI memangkas suku bunga lagi, suku bunga lanjutan gitu ya. Karena memang kita bicara soal manufakturnya juga agak kurang oke nih. Kita punya ada yang namanya indeks PMI manufaktur, itu sudah 4 bulan kita kontraksi berturut-turut, 4 bulan dari April, Mei, Juni, Juli gitu ya, data dari S&P Global. Jadi memang kelihatannya manufaktur kita juga tidak dalam kondisi yang cukup baik, makanya kita tahu belakangan ini kayak perusahaan-perusahaan tekstil itu banyak melakukan PHK, kemudian juga perusahaan-perusahaan lain juga banyak ada mengalami layoff ya. Jadi that's why kita harapkan dengan ada penurunan suku bunga ini dan nanti di semester 2 seharusnya masih ada lagi penurunan suku bunga. Di tengah juga memang rupiah kita juga relatif stabil terhadap USD.
dan diharapkan juga memang kayak kan ada kita Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Koperasi Putih, itu yang kita harapkan juga bisa mendorong nanti kredit juga khususnya yang UMKM masih makin galak lagi nih UMKM untuk mengajukan kredit dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan bisa akhirnya nanti mendorong saham-saham finance kita ya, seperti itu. Nah, tadi kan Mas Revo bilang bergantung dengan dompet masyarakat nih ya, Betul. tebel atau tipisnya. Kan berarti daya beli turun. Sekarang kita juga tahu PHK juga banyak. Sebenarnya gimana sih Mas efeknya ke sektor konsumsi dalam waktu dekat ini? Oke, kalau untuk consumer ini mix. Jadi ternyata consumer good, cyclical non cyclical dan juga yang retail ya. Jadi itu kan agak-agak nyambung tuh retail, Ramayana kayak gitu juga nyambung semua. Itu sebetulnya datanya mix. Jadi kalau untuk yang something yang memang basic necessities, kayak yang grassroots banget lah gitu ya, yang ya minimarket yang warna merah itu yang di jalanan yang banyak sekali itu positif. So far positif karena mereka gimana pun ceritanya mereka akan cenderung ke minimarket atau ke warung lah gitu-gitu ya untuk membeli produk-produknya yang di minimarket itu. Jadi kalau untuk grassroots so far tuh oke. Tapi memang yang agak masalah itu yang retail-retail yang ya mungkin yang agak kayak baju mungkin itu kan bukan something yang basic necessities banget ya. Jadi memang itu yang mungkin agak-agak bermasalah karena mereka akan cenderung untuk melakukan makan tabungan mantap. Jadi tabungannya di withdraw untuk dibelikan something yang beras, minyak goreng, mie goreng kayak gitu-gitu, gula, garam yang kayak gitu-gitu. Nah, dan itu kan tersedianya di yang minimarket ini, yang merah itu. Jadi yang itunya diuntungkan, tapi yang retail baju, celana yang mungkin harga 300-500 ribu per piece-nya gitu, itu agak bermasalah. Tapi juga ada consumer yang memang dia cukup oke, kayak contoh Indofood itu ya relatively oke. Mau Indofoodnya maupun yang ICBP-nya ya itu juga relatif cukup oke. Sama satu lagi kalau kita bicara soal ada aksi korporasi soal buyback dari Unilever. Jadi Unilever Indonesia itu ada melakukan rencananya 3 bulan ke depan itu ada melakukan aksi buyback. Jadi dari kas internal perusahaannya up to 2 triliun rupiah. Jadi dan itu maksimum price dia belinya itu Rp1.700 per lembar saham. Saat ini sekitar 1.700-an. Jadi pada saat itu saya ingat banget ketika berita itu keluar sebetulnya harganya masih 1.600 kayak gitu, masih di bawah 1.700. That's why ketika berita itu keluar harganya langsung ke 1.700 sekian naik, gitu. ya. Jadi justru kalau ketika momennya saat ini tuh let's say anggaplah Unilever ada koreksi-koreksi di bawah 1.700 itu bisa diperhatikan sih karena memang tadi buyback maksimumnya itu di 1.700. Jadi kalau misalkan let's say ada koreksi-koreksi ke 1.600-an kayak gitu, itu bisa diperhatikan bagi investor maupun trader ya, seperti itu. Bisa diserok ya kan. Bisa dikonsider. Bisa dikonsider lah, kalau diserok. Consider. Sama tadi soal retail juga Mas. Ini kan belakangan juga rame soal istilah tahu nggak Tita? Rojali Rohana. Rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya. Iya. Dan walaupun Pak Prabowo Presiden bilang itu isu dibesar-besarkan aja begitu kata pemerintah kan Mas. Tapi sebenarnya kenyataannya seperti itu ya Mas sekarang. Di mall-mall, kita di mall lah paling dekat ya kan. Kalau retail kan banyak di mall pasti kan Mas. Betul. Dan di mall memang ya kalau gua ke mall ngapain tak? Belanja nggak? Lu belanja pasti online kan? Iya lagi window shopping kalau kata Window cewek-cewek. Iya window shopping kan. Paling orang ke mall cuman ngepantau doang ya nggak sih? Betul, memantau lihat-lihat kayaknya online lebih murah. Bandingin harga ke online kan habis Nah kan. itu Mas, tren seperti itu memang benar seperti itu adanya kan Mas? Iya yang saya pun melakukan hal itu gitu ya. Saya pun ngelihat ini barang di mallnya sekian gitu. Di online lebih murah ya kenapa kita nggak? Yang penting kita tahu ukurannya segini gitu kan. Ukurannya segini ya udah beli di mall yang official gitu, yang umum disediakan gitu. Baru ya udah. Jadi memang ya kondisinya gitu. Dan itu bakal jadi ancaman buat retail berarti dong Mas ke depannya. Sangat. Dan itu bukan gini. Jadi bukan hanya soal retailnya saja. Retailnya kan tenannya ada di mall. Yes. Berarti emiten yang ada di mall ini juga berpengaruh dong. Kalau si tenan-tenannya nggak mau nyewa lagi di mall itu, berarti kan jadinya kosong. Berarti pendapatan si emiten yang memang dia menyewakan sebagian wilayah dari mallnya ini untuk si tenan-tenan tersebut, jadinya berkurang kan pendapatan si emiten propertinya inilah gitu. Ada salah satu yang berkecimpung di sana. Jadi itu juga berdampak juga, jadi bukan hanya retail tapi emiten properti yang ada yang keterlibatan untuk nyewa-nyewa tenan itu juga bisa kena juga. Kayak bola salju dong berarti ya. Makin lama Iya. makin panjang. Kira-kira sampai berapa lama Mas trennya nih seperti ini? Depends on ini salah satu yang bisa jadi tolak ukur kita adalah makin banyak angka PHK pengangguran atau enggak. Jadi kita lihat aja beritanya banyak positif atau enggak nih. Mulai ada banyak lapangan kerja, itu salah satu indikator juga. Semakin banyak lapangan kerja berarti semakin banyak lagi orang yang dompet mereka makin tebal lagi lah gitu. Mereka bekerja dapat income per bulan, makin tebal lagi dompetnya mereka akan lebih sering lagi untuk ya belanja ke mall dan lain sebagainya lah kayak gitu-gitu.
nanti mallnya jalan, retailnya jalan lagi kayak gitu. Jadi itu salah satu indikatornya. Yang kedua, suku bunga acuan juga kita perhatikan. Apakah benar-benar diturun atau enggak? Jadi dengan suku bunga acuan, kan jadi gini, kalau suku bunga acuan itu diturunkan, ini efek branded-nya spillover efeknya itu banyak. Jadi bukan Dominonya hanya banyak, soal bankingnya saja yang diuntungkan, properti, media juga bisa diuntungkan karena kan ada advertisement di situ kan. Oh iya. Perusahaan-perusahaan apa yang memang membutuhkan dana dari bank untuk dia mengembangkan bisnisnya, mau itu general manufaktur, maupun di luar, mau manufaktur maupun yang tidak manufaktur, selama dia membutuhkan dana untuk mengekspansi bisnisnya mereka, itu akan diuntungkan juga. Jadi ya itu balik lagi, jadi kalau suku bunga acuan ini rentetannya banyak nih, bisa kemana-mana juga. Dan salah satu juga dengan suku bunga diturunkan, kita harapkan orang-orang yang sudah mengajukan kredit ke perbankan itu mereka nggak kena NPL, nggak kena non performing loan gitu. Jadi mereka nggak kena apa namanya kredit macet gitu. Kredit Iya, macet. iya, kredit Nah, macet. kalau mereka nggak kredit macet kan jadinya bagus ya. Dari sisi revenue, top line, bottom line-nya si perbankan juga bagus. Jadi kayak gitu sih. Jadi banyak nih kalau suku bunga acuan diturunkan efeknya. Aku kira tuh karena banyaknya e-commerce juga ikut berpengaruh, Mas. Bisa juga sih. Oh, bisa juga. bisa juga bisa ya. Perkembangan lumayan zaman. ya, perkembangan zaman digital kan. semua kan jadinya digital semua. Bisa juga. Iya sih. Oh panjang nih efeknya nih. Gue Langsung pikiran mikir. ke depan. Iya. Ya tau-tau ntar nggak ada mall lagi gimana? Iya benar sih tapi karena Tapi biasanya jangan sampai. ya jangan sampai benar. Salah satu habit yang mungkin aku bisa sampaikan, orang tuh lebih ke arah experience ke mallnya sih kadang kan. Jadi suasananya gini, ngajak anak. Mungkin kalau di rumah space kita kan kecil, tapi kalau Liburan ke mall berarti Yes, ya. mereka bisa benar-benar. lari-lari kayak gimana, kan ada playgroundnya apalah kayak gitu kan. Itu yang experience yang mungkin mall tetap masih bisa provide ya untuk sampai saat ini. Iya sih, iya bener. Naik ini apa yang mobil-mobilan muter-muter. Iya. Dia Iya lagi betul, hewan-hewan itu. Iya, hewan-hewan. Baru mau nyebut dia lagi bener yang hewan-hewan. Harusnya itu juga. Itu nggak bisa di rumah Nggak tuh bisa di rumah. kayak Nggak bisa di gitu-gitu. rumah. Tapi bener makanya sekarang mall-mall pada banyak yang jualnya experience gitu-gitu. Akhirnya. Untuk bertahan ya. Untuk bertahan bener, untuk orang bertahan. pergi ke mall akhirnya kan. Jadi didesain mallnya tuh secantik mungkin biar bisa instagramable lah, macam-macam lah. Sekarang udah canggih lah. Iya sih. Tau-tau ntar di mall ada air terjun ya kan, gak ada yang tahu kan. Kan roller coaster udah ya kan. Tau-tau air terjun ya kan. Ada ya. Gak tahu kan, bener experience yang penting. Iya betul experience. betul. Canggih iya. aja ada air terjun, masa di Benar. mall sini gak ada. Atau air mancur gitu kan. Ya, saya jangan air bah lah. Itu gede banget. Jangan ada. Mas Evo, kita balik ke IHSG nih Mas. Aku kemarin baca beberapa berita yang menarik soal kepala BI itu atau OJK juga atau pemerintah lah Mas. Mereka berharap IHSG ini bisa tembus 8.000 jelang HUT RI yang ke-80, 17 Agustus besok artinya. Apakah itu realistis Mas? Oke, tadi aku mau sampaikan sedikit, sebenarnya bukan kepala BI ya. Jadi Oh iya bukan realistis. BI itu gubernur BI. Gubernur mungkin BI, ya. iya, iya. Pak Peri. Iya. Pak Peri. Pak Terus Angka juga OED, dari ini kan apa? Dari BI juga Bursa BI, Indonesia juga iya. menyampaikan memang target 8.000 itu sebetulnya angkanya nggak jauh dari sekarang, sekitar 500 poin lagi sebenarnya. Yes. 7.500 ke 8.500 poin lagi. Itu bisa didorong oleh banyak emiten. Ini bisa macam-macam nih, bisa emiten dari konglomerasi, bisa dari perbankan kita. Bisa dari mungkin yang saham-saham yang IPO saat ini juga kan ada saham IPO yang terus ARA tuh, meskipun Oh, iya, ada iya. depannya C itu, dia masih terus ARA tuh. FCA terus lepas FCA terus dia masih ARA terus juga. Jadi bisa dari mana-mana, intinya bisa dari mana. Gold juga bisa karena goldnya juga naiknya kencang kan kayak Antam dan sebagainya. Realistis atau enggak ini depends on memang secara asing tuh memang sudah mulai inflow. Sebetulnya asing sekitar 2 hari terakhir tuh ada inflow. Mulai masuk lagi ya? Sudah mulai ada inflow, tapi memang belum gede lah, masih mungkin ratusan miliar atau 1 T lah in total ya dalam 2 hari terakhir ini. Jadi belum gede. Tapi dari sisi dalam negeri sendiri sebetulnya kita masih agak tanda kutip mungkin bahasaku adalah kayak agak-agak meragukan lah gitu ya. Karena data ekonomi kita dan fundamental kita itu banyak yang ditanda tanyakan juga untuk mendukung IHSG ke angka 8.000. Karena IHSG semakin tinggi itu artinya kan memang kondisi ekonomi kita anggaplah baik lah gitu ya. Kesejahteraan Makanya masyarakat lebih baik secara umum kayak gitu lah, makanya IHSG naik terus kan. Sementara data-data yang terakhir saat ini yang tersedia kelihatannya bagus. Ya GDP kita 5,12% year on year kuartal 2 kita. Tapi kalau kita tanya banyak ekonomi di luar sana itu baik dari sekuritas, dari perbankan, dari yang dia research base itu mempertanyakan hal itu gitu. How come bisa 5,12%? Bahkan dari konsensus Bloomberg sendiri pun 4,8% kurang lebih angkanya. Ternyata kita 5,1, sangat unexpected sekali gitu ya, above dari konsensus. Jadi bicara soal possibility ya bisa aja, cuma yang dinaikin yang mana ini kita nggak tahu. Paling mungkin memang saat ini
kelihatannya yang konglomerasi ya yang paling mungkin Iya. untuk dinaikkan akhirnya mendorong IHSG ke angka 8.000. Itu yang paling mungkin terjadi. Karena kalau untuk saham-saham LQ45 sendiri kita bicara kayak Telkom, Astra International, banking kita itu kan saat ini juga masih belum yang benar-benar bagus banget ya secara harganya, price-nya sendiri. Jadi dan juga laporan keuangan sendiri sebenarnya kan nggak yang oke juga. Banking kita juga cenderung beberapa juga net profit-nya first half tahun ini tuh lebih rendah dibanding yang tahun lalu. Jadi misalkan tahun lalu 20T, tahun ini misalkan 18T. Jadi turun gitu ya. Masih profit cuma agak turun gitu lah, melandai gitu. Jadi melambat. Jadi mungkin kalau menurut saya kalaupun 8.000 kelihatannya lebih ke yang saham-saham konglomerasi ya yang didorong. Konglomerasi. Agak berat nih ya. Macam-macam nih konglomerasi soalnya. Iya, panjang. Kita Banyak bisa nih. 2 jam lagi ntarnya sampai bareng. Tapi Mas Iya. kesimpulannya nih, berarti sebagai investor untuk situasi sekarang, waktunya belanja dulu atau hold dulu nih? Tergantung dia punyanya apa. Kalau dia kayak kalau gold menurut saya bisa di hold dulu. Gold, kemudian juga beberapa emiten nikel juga masih oke. Kemudian ada yang berhubungan dengan kayak teknologi, kayak ada media, entertainment, kayak gitu-gitulah, something kayak gitu itu masih cukup oke, secara price chartnya masih bagus. Tapi mungkin yang agak ngeri yang berhubungan dengan batu bara, ini kelihatannya juga agak-agak tertekan. Enggak semua batu bara, ada salah satu batu bara yang dia punya aksi korporasi dan juga sentimen yang cukup baik, kayak buyback 4 triliun adalah salah satu. Dan dia juga punya kalor yang tinggi, itu juga oke. Tapi kalau untuk batu bara yang mungkin yang lainnya lah, ada beberapa batu bara lainnya itu kelihatannya agak kurang cukup oke, itu bisa kita hindari dulu. Banking kelihatannya as long as kalau saya lebih suka banking yang ya yang gede lah, yang kita benar-benar well known banget, karena dia cenderung lebih aman. Tapi kalau yang Untuk layer 2, lapis 2 ya, gitu. lapis 2 kayaknya agak mungkin bisa di trimming posisinya mungkin gitu ya, bahasanya dikurangin lah kayak gitu kira-kira. Oke. Belajar menarik, banyak menarik. nih aku. Iya kan, Iya. seru kan. Investasi untuk masa tua nanti. Gitu ya, langsung jadi pengen nih. Iya. Siapa saya terima kasih banyak Mas Siap. sudah datang di Titik Sore, menarik banget. Nanti minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi Mas. Siap. Oke.